Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan berbisnis dan muamalah. Jadi pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama renungkan tentang bagaimana Islam memandang aktivitas berbisnis. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Islam tidak hanya mengatur sholat, puasa, atau ibadah lainnya, tetapi juga mengatur bagaimana seseorang itu mencari nafkah, bertransaksi, dan juga membangun kehidupan ekonomi. Bahkan banyak sahabat-sahabat Nabi yang merupakan seorang pedagang sukses, seperti Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Hal ini itu menunjukkan bahwa menjadi kaya melalui bisnis bukanlah hal yang dilarang dalam Islam, selama kegiatan tersebut dijalankan dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah." Di mana ayat ini itu menegaskan bahwa mencari rezeki melalui pekerjaan dan bisnis adalah salah satu bentuk ibadah. Nabi sendiri adalah seorang pedagang yang terkenal jujur dan juga amanah. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin karena sifat kejujurannya dalam berdagang. Hal ini tuh menjadi teladan bahwa seorang muslim yang berbisnis harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan juga akhlak. Kemudian dalam Islam ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar dalam berbisnis. Yang pertama adalah kejujuran. Nabi bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis ini itu menunjukkan betapa mulianya kedudukan pebisnis yang jujur. Dalam praktiknya, kejujuran berarti tidak menipu pelanggan, tidak menutupi cacat barang, atau tidak juga memanipulasi informasi, dan tidak memasukkan kualitas. Termasuk juga tidak membuat testimoni palsu, tidak sengaja memutarbalikkan fakta, atau menipu harga demi keuntungan pribadi. Selanjutnya, dalam Islam itu juga melarang segala bentuk penipuan dan ketidakjelasan atau gharar. Nabi bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku." Ini merupakan peringatan keras agar kita menjauhi praktik curang seperti menjual barang yang kadaluarsa, atau memainkan timbangan, atau melakukan bisnis yang tidak transparan. Dalam bisnis modern, ini termasuk memanipulasi foto produk, kemudian menyembunyikan kebijakan, atau membuat sistem yang merugikan pelanggan. Selanjutnya, dalam Islam juga menegaskan bahwa riba itu merupakan perbuatan yang haram. Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena itu, bisnis yang kita jalankan harus bebas dari praktik bunga, pinjaman yang menjerat, atau transaksi riba lainnya. Kemudian selain riba, Islam juga melarang bisnis yang mengandung unsur judi, serta memperjualbelikan barang-barang yang haram seperti narkoba, miras, atau sesuatu yang membahayakan orang lain. Selanjutnya, prinsip lain dalam Islam itu adalah amanah, di mana Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dalam dunia bisnis, amanah berarti menepati janji, mengirim barang sesuai deskripsi, membayar gaji tepat waktu, dan juga menjalankan bisnis dengan profesional. Seorang muslim tidak boleh semena-mena terhadap karyawannya, tidak boleh juga menunda-nunda hak orang lain, dan tidak boleh mengambil keuntungan yang merugikan sesama. Lalu di samping aturan-aturan tersebut, Islam juga menekankan nih bahwa pentingnya etika sosial dalam berbisnis. Salah satu prinsip yang paling penting dalam fikih itu adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang mana artinya itu bisnis yang kita jalankan tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh memonopoli pasar secara zolim, dan tidak juga boleh memanfaatkan kelemahan orang lain. Kita harus memastikan bahwa bisnis kita tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Lalu Nabi Muhammad juga mengingatkan agar kita memperlakukan pekerja itu dengan baik. Nabi pernah bersabda dalam hadis disebutkan,
Berikanlah upah bekerja sebelum keringat-keringatnya. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam memberikan gaji sangat ditekankan dalam Islam. Jangan sampai kita menjadi orang yang sukses secara materi, tetapi kita menzolimi orang-orang lain yang bekerja untuk kita. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar dalam setiap bisnis yang kita miliki, tetap memiliki kepedulian sosial. Karena harta yang kita dapatkan harus kita jaga keberkahannya dengan menyisihkan sebagian untuk zakat, infak, dan juga sedekah. Dengan berbagi, Allah akan melipat gandakan keberkahan dalam usaha kita. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa ketika seorang rutin bersedekah, usahanya justru menjadi lebih lancar dan lebih diberi kemudahan. Jika semua prinsip-prinsip ini diterapkan, maka seorang muslim yang berbisnis akan memiliki karakter yang kuat. Ia akan memiliki niat yang baik, bekerja keras, menjaga integritas, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Bisnis yang dijalankan tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga mendatangkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya sebagai penutup, marilah kita jadikan bisnis sebagai bagian dari ibadah. Carilah rezeki dengan cara yang halal, jauhilah segala yang dilarang, dan menjadikan setiap transaksi sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal, usaha yang berkah, dan menjadikan kita hamba-hamba yang amanah dalam setiap langkah kehidupan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.